Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran yang bersemangat, pada episode kali ini kita akan mencoba belajar dari cerita Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa berani melawan Fir'aun? Fir'aun kok dilawan? Siapa Fir'aun itu sebenarnya? Jadi kalau kita membaca sejarah, Fir'aun itu memang hidup sekitar abad 13 sebelum Masehi ya. Dan memang Fir'aun itu sebuah gelar kerajaan, gelar rejim ya, yang artinya rumah besar, atau dalam bahasa Arab artinya itu pemimpin Fir'aun itu sebenarnya. Tapi kemudian Al-Quran lebih mempopulerkan Fir'aun ini sebagai sosok raja yang zalim, yang memang pada waktu itu Fir'aun berhadapan langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bagaimana Nabi Musa berhasil membebaskan Bani Israel dari penjajahan dan penindasan Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun adalah seorang raja yang sangat kuat di Mesir dan berkuasa cukup lama. Pada zaman Nabi Musa itu ketika anak-anak adalah Ramses II menurut para ahli ya. Dan Ramses II itu kan punya anak asli, Menrefat namanya, dan dia bersama dengan Nabi Musa. Nanti kita akan lihat kisahnya masa kecilnya. Dan pada segmen ini kita hanya akan belajar bagaimana Nabi Musa sudah dewasa. Dan Fir'aun itu sangat luar biasa kan. Kalau kita kembali flashback ke pembahasan sebelumnya, itu Fir'aun itu disebutkan dalam 6 surat tertib nuzul itu, tetapi belum serinci dalam surat Al-A'raf ini. Misalnya sejak surat Al-Muzammil itu disebutkan nama Fir'aun. Inna arsalna alaikam rasulan sayyidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Itu baru 1 kali. Jadi dalam surat Al-Fajr misalnya disebutkan juga nama Fir'aun, dalam surat Qaf, surat Al-Qamar, ada 6 surat lah sebelum surat ke-39 atau Al-A'raf ini sesuai dengan tertib nuzul. Bahkan Nabi Musa hanya 2 kali. Dan kemudian Nabi Musa baru muncul di sini, Musa dengan Fir'aun, kemudian dia sekarang berhadap-hadapan. Jadi Nabi Musa seorang nabi utusan Allah, dia berani karena ditugas oleh Allah sebagai utusan Allah. Yang pada saat itu mungkin orang cara normal itu, siapa yang berani terhadap Fir'aun? Begitu gagahnya, begitu hebat seorang Fir'aun. Tetapi dengan pertolongan Allah, ternyata kita simak nanti ceritanya seperti apa Fir'aun itu. Kita mulai dari segmen ini. Tentang bagaimana rahasia kemenangan Nabi Musa membebaskan rakyat Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Allah terkadang memperingatkan manusia dengan menurunkan bencana. Kemudian mereka merendah kepada Allah dengan meminta supaya bencana itu dihilangkan dari mereka. Allah kabulkan. Tetapi ketika bencana itu hilang, mereka kemudian lupa saat diuji dengan kemakmuran. Maka Allah menurunkan azab dan mereka tidak bisa kembali. Itulah gambaran sunatullah yang dijelaskan pada ayat sebelum ini. Gambaran kenyataan sunatullah di atas tergambar dalam kisah Nabi Musa yang berdakwah kepada Fir'aun, sebuah rejim yang sangat kuat tetapi sombong dan tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Terjadilah pertempuran antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Kemenangan akhirnya diraih oleh Nabi Musa dengan pertolongan Allah. Bahwa sepanjang taat dan tunduk kepada petunjuk dan arahan dari Allah, Allah akan menolong. Kebenaran pasti menang, sekuat apapun kekuatan kebatilan. Inilah gambaran bagaimana Nabi Musa berhasil merebut kekuasaan dari tangan Fir'aun sehingga khalifah yang awalnya jatuh bisa dibangkitkan di bawah pimpinan Nabi Musa. Jika pola pikir sudah rusak, maka akan rusaklah yang di bawah pengaruhnya. Seorang pencuri menjadi pejabat, maka dapat dipastikan dia akan mencuri uang rakyat dengan cara korupsi. Orang yang menyembah kepada hawa nafsu dan menyembah kepada sesama manusia, mereka adalah orang-orang musyrik dan kafir. Mereka adalah orang yang paling rusak pola pikirnya karena akan menghalalkan segala cara. Mereka orang yang zalim sesungguhnya, mulai dari menzalimi diri sampai orang-orang di sekitarnya. Mereka lah orang yang akan menimbulkan kerusakan, meskipun terkadang sebagai perusak itu justru diarahkan kepada orang yang mau melakukan perubahan menuju perbaikan. Tsumma ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Setelah Nabi Lut dan nabi-nabi sebelumnya, karena sudah banyak kerusakan di muka bumi, Allah mengutus Nabi Musa untuk membereskannya.
Lihatlah hai Muhammad, bagaimana kami berbuat terhadap mereka. Kami tenggelamkan mereka ke akar-akarnya di hadapan pandangan mata Musa dan para pengikutnya. Hal ini merupakan suatu pembalasan yang lebih menyakitkan terhadap Fir'aun dan kaumnya setelah melegakan kalbu kekasih-kasih Allah, yaitu Musa dan orang-orang mukmin yang bersamanya. Bagaimana cerita selengkapnya? Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Mulai dengan memperkenalkan diri dan jabatannya, bahwa Nabi Musa adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Ini adalah pernyataan perlawanan ketika Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Tidak boleh ada yang melanggar aturan Fir'aun, meskipun itu berupa kezaliman. Sebuah perkenalan yang berani, sekaligus memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, yaitu yang menciptakan alam semesta ini. Ini sering dikenal sebagai Tauhid Rububiyah. Hakikun ala aqula alallahi lal haq qad zintukum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'ya bani Israil. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku. Nabi Musa menantang bahwa beliau bisa membuktikan tentang kebenaran berita yang ia bawa. Beliau menyampaikan misinya, yaitu ingin membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Lepaskanlah mereka dari tahanan dan penindasanmu, dan biarkanlah mereka menyembah Tuhanmu dan Tuhan mereka, yakni Allah. Karena sungguhnya mereka berasal dari keturunan seorang nabi yang mulia, yaitu Israel. Israel itu yaitu Nabi Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Pemurah. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa suatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Fir'aun dan kroninya tidak menyerah begitu saja. Mereka memanfaatkan celah yang dibuka Nabi Musa. Saya tidak akan percaya kepadamu tentang semua yang kamu katakan, dan tidak akan mengabulkan apa yang kamu minta. Dan jika engkau membawa suatu bukti, maka kemukakanlah agar kami dapat melihatnya jika engkau benar dalam pengakuan itu. Nabi Musa memang sudah mempersiapkan segalanya. Ia sudah dibekali oleh Allah untuk membuktikan kebenaran dirinya. Ia menjawab Fir'aun dengan tindakan langsung. Falqa asahu fa hiya subanum mubin. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Ibnu Abbas mengatakan, kemudian berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar, seraya mengangakkan mulutnya, merayap dengan cepat ke arah Fir'aun. Ketika Fir'aun melihat ular itu berjalan menuju dirinya, ia segera melompat dari singgasananya dan lari meminta tolong kepada Musa untuk mencegahnya. Maka Nabi Musa melakukannya. Wa naja'a yadahu fa idaya bayda'u linnadirin. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Musa mengeluarkan tangannya dari leher bajunya. Sesudah ia memasukkannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya. Bukan karena penyakit kulit atau penyakit lainnya. Hati mereka bergetar melihat kenyataan itu. Tapi apakah mereka menyerah begitu saja kepada Tuhan semesta alam itu? Maka mereka mencoba mengulur waktu dan mengalihkan perhatian, berharap pertandingan akan mereka menangkan. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasyahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar penyihir yang pandai, yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Mereka mencoba mengalihkan isu dengan membuat opini publik bahwa Nabi Musa tidak lebih dari seorang tukang sihir yang pada waktu itu banyak menyebar di negara mereka. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Famada ta'murun. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu? Fir'aun sangat sadar bahwa jika Nabi Musa menang, maka hancurlah mereka. Karena Nabi Musa datang atas nama Allah, Tuhan semesta alam. Itu artinya kedaulatan akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga otomatis orang-orang yang memerintah tanpa syariat Allah akan terusir dengan sendirinya. Selain ini juga dimiliki oleh seorang Arab ketika mendengar Nabi Muhammad SAW menyuruh manusia untuk bersyahadat. Wahai Rasulullah, ini adalah suatu hal yang tidak disukai oleh para raja. Lelaki lain berkata, kalau begitu engkau akan diperangi oleh orang Arab dan non-Arab.
mereka mengerti bahwa kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah artinya merupakan serangan terhadap para penguasa yang tidak melaksanakan syariat Allah. Sehingga ironi ketika ada orang yang mengaku muslim tapi tunduk pada hukum selain hukum Allah. Apalagi ada orang yang mengaku muslim tapi alergi bicara syahadat. Mereka lebih sesat daripada Fir'aun. Mereka itu sudah mengaku kalah terhadap Nabi Musa ini. Mereka tidak bisa menolak bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah kebenaran. Sementara apa yang mereka miliki adalah kepalsuan. Tetapi tentu karena hatinya udah tertutup dengan kesombongan, mereka tidak ingin mengakui kekalahannya. Maka Fir'aun menunjukkan kekuasaannya. Dia kemudian menyebar opini publik, menyebar isu propaganda bahwa Nabi Musa adalah tukang sihir. Sehingga harapannya orang-orang menjauh dari Nabi Musa, tidak percaya terhadap informasi berita yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa Nabi Musa adalah utusan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan manusia. Maka Fir'aun bergerak dengan hati-hati menghadapi Nabi Musa. Mereka sadar Nabi Musa bukan lawan biasa. Mereka bersidang di antara mereka. Dan hasil sidang itu, Qalu arjih wa akhahu arsil fil madaini hasirin yantuka bi kulli syahirin alim. Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir, agar mereka membawa semua penyihir yang pandai kepadamu. apa yang menyebabkan Nabi Musa? Ini kesimpulannya dari episode ini. Apa yang menjadi sumber keberanian Nabi Musa sehingga berani melawan Fir'aun yang saat itu begitu berkuasanya, dianggap Tuhan oleh pengikutnya? Tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Yakin bahwa Allah yang menciptakan manusia. Sehingga dengan tauhid rububiyah itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, urat takut Nabi Musa udah hilang, habis semua. Gak ada takutnya Nabi Musa itu. Sehingga dia memang terkenal sebagai Nabi yang pemberani. Tentu nyatanya Allah juga tidak membiarkan seorang pemberani itu. Makanya dalam hidup pelajarannya, biasanya orang-orang yang berhasil dalam hidup itu orang-orang yang berani. Orang-orang memiliki kepercayaan diri berdasar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kalau ditolong oleh Allah, apapun mungkin terjadi. Berani bermimpi, berani mencoba, berani berkarya, berani berkreativitas. Pertunjukan pertandingan yang sangat menarik dan luar biasa akan segera digelar. Kita simak dalam episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.